Ini saya mau tanya kepada saudara-saudara saya di Malaysia ini ya, karena ini viral sekali nih. Kata seorang buzzer goblok itu ya, di Indonesia itu katanya orang-orang Malaysia nonton Piala AFF lewat channel Indonesia. Apa betul begitu saudara-saudara? Tolong ditulis di kolom komentar ya. Kok saya agak heran juga ya, ngapain kayak begitu aja jadi masalah. Sekarang itu zamannya VPN. Anda pakai VPN, Anda bisa nonton tayangan dari Zimbabwe sekalipun bisa. Nyari uang segitu amat. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Seperti yang sudah kita prediksi sebelum-sebelumnya, Piala AFF di grup A maupun grup B itu berjalan sesuai yang kita omongkan. Nah, di grup A kemarin Indonesia, Singapura, Vietnam bersaing ketat. Di grup B ini juga sama. Malaysia yang kita prediksi tidak akan bisa mengatasi Thailand, ternyata terbukti, bukan terbukti Malaysia ya. Sekarang tinggal Malaysia bertarung melawan Filipina dan Myanmar, head to head dengan Myanmar. Bagus Malaysia. Sekarang masih ada head to head, tinggal menunggu head to head melawan Filipina. Kalau menang lagi lawan Filipina ya otomatis Malaysia akan lolos sebagai runner up grup B atau semifinal. Seperti yang kita ramalkan lah, kita bicarakan. Memang sulit saudara-saudara, sulit bagi Malaysia untuk mengalahkan Thailand ya. Itu tetap sulit sekali, apalagi mainnya di Bangkok. Malaysia dengan skuad yang tidak utama, bukan skuad inti, walaupun di awal-awal babak pertama di pertandingan di Stadium Raja Manggala itu, Raja Manggala National Stadium itu, sebenarnya Malaysia berusaha untuk ball possession di babak pertama ya, berusaha untuk melakukan tekanan, tetapi ya Thailand tuh memang kayak gitu mainnya bro. Santai mereka, otak mereka itu berpikir, jalan mereka tidak banyak buang energi, tidak banyak berlari, tetapi mereka berpikir, mencari celah, oh ini gimana caranya mengatasi Malaysia, dan terbukti bukan terbukti bukan sebuah kesalahan. Di area penalti Malaysia berujung dengan penalti, dan Yotsakon Buratpa tampil dengan tenang untuk membuat Malaysia tertinggal, membuat Thailand unggul 1-0 di ketika istirahat di babak pertama. Kemudian di babak kedua juga terlihat Thailand mulai bangkit, mulai mendominasi, mulai berdasarkan hasil pengamatan di babak pertama tadi. Mereka mulai keluar untuk menyerang, dan itu membuat Malaysia kesulitan. Dan si Poipimai, Terasak Poipimai membuat Thailand unggul 2-0. Ya itulah seperti yang sudah kita bahas di edisi-edisi sebelum, yang sudah kita ramalkan di edisi-edisi sebelumnya. Memang sulit bagi Malaysia untuk mendapatkan kemenangan melawan Thailand. Tidak, ya sulit lah. Berat sekali, dan terbukti memang kualitas Thailand, walaupun Thailand juga tidak tampil dengan skuad utama, itu juga terbukti bahwa ya memang Thailand King of ASEAN Football, dan mereka ini seperti yang sudah kita bicarakan selalu, Thailand kemungkinan akan menjadi juara di grup B. Kemudian runner up-nya kemungkinan ya Malaysia atau Myanmar atau Filipina. Tetapi dalam kondisi seperti ini, Malaysia berpotensi menjadi runner up jika mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir. Malaysia lolos itu sebagai runner up di grup B itu besar sekali seperti yang saya katakan di sebelumnya. Silahkan kalau nggak percaya diputar lagi itu saudara-saudara. Jadi peluangnya minimal Malaysia itu besar, karena nanti Filipina itu kalau nggak salah itu ya, dia masih akan berhadapan dengan Thailand, dan itu kalah juga. Filipina kalah berarti kan kalau Filipina kalah dengan Thailand 2 kali, Filipina kalah kalau kalah lagi ya dari Thailand, berarti Filipina kalah 2 kali, karena kemarin kalah dengan Myanmar. Kemudian kalau sudah kalah 2 kali ya, Malaysia baru kalah sekali, Myanmar juga baru kalah 1 kali, tetapi Myanmar juga nanti masih akan bertemu dengan Thailand. Jadi ya
Thailand berpotensi mengalahkan Filipina di pertandingan berikutnya. Nanti di pertandingan terakhir Thailand juga kemungkinan mengalahkan Myanmar. Jadi Thailand berpotensi menang, selalu menang. Sementara Malaysia ya sudah kalah dengan Thailand ya. Ya jangan sampai kalah lawan Filipina. Kalau nanti kalah sama Filipina ya head to head Malaysia dan Filipina nanti dihitung. Thailand kemungkinan mengalahkan Myanmar ya. Jadi peluang Malaysia ini dalam kondisi normal, kondisi saat ini tuh besar sekali untuk lolos ke semifinal Piala AFF 2026 seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, silahkan kalian boleh percaya boleh tidak. Itu saya sudah mengatakan itu dan ya nanti Malaysia diuntungkan karena pertandingan melawan Filipina tanggal 8 Agustus itu digelar di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur Stadium. Kalau kemarin di pertandingan melawan Laos ya, itu penontonnya mungkin sekitar 10.000, 12.000. Ya mungkin saya rasa nanti pertandingan melawan Filipina bisa 15.000 sesuai dengan kapasitas stadionnya itu kan tidak terlalu besar, itu mungkin akan full house. Nah, semuanya akan, dan itu bagus dan peluangnya besar sekali karena kalau kita lihat Filipina nggak istimewa, saudara-saudara. Filipina nggak, ya mirip dengan Myanmar. Permainan mereka mirip-mirip dengan Myanmar, tidak terlalu, ya sama saja semua, tidak menggunakan pemain inti, tidak menggunakan pemain utama, tapi tidak terlalu bagus. Peluang Malaysia untuk mengalahkan Filipina itu di pertandingan di pertandingan terakhir nanti di Kuala Lumpur tanggal 8 Agustus itu besar sekali kalau tidak ada mukjizat, kalau tidak ada miracle, karena di sepak bola itu terkadang ada mukjizat, ada miracle, ada faktor-faktor mistis, magic yang berada di luar logik, di luar logika, di luar akal sehat kita ya. Itu kalau tidak ada hal-hal seperti itu, hal-hal non teknis, saya berani bertaruhlah untuk Malaysia mengalahkan Filipina dan Malaysia lolos sebagai runner up di grup B, dan nanti kita lihat siapa juara di grup A. Ya, semoga sih Indonesia. Kita lihat permainan Malaysia melawan Myanmar, Laos, kemudian Thailand, itu terlihat sekali tidak adanya Endrick. Saya nggak tahu ya, Endrick kemana, saudara-saudara. Endrick waktu melawan Thailand itu nggak main. Kemana dia? Nah, itu kehadiran Endrick di situ sebenarnya itu perannya vital sekali, penting sekali, dan terlihat tidak ada Endrick di pertandingan melawan Thailand itu Malaysia di babak pertama ini ya, kita lihat itu penguasaan bolanya Malaysia bagus lah, itu maksudnya, tetapi ketika mau memasuki area penaltinya Thailand itu tidak ada orang yang bisa membagi bola, tidak ada orang yang berani menusuk. Itulah, dan di situ Endrick itu sebenarnya perannya sangat bagus sekali. Saya nggak tahu ya kenapa Endrick tidak main, apakah dia diminta balik ke klubnya atau cedera atau bagaimana, atau mengalami masalah kesehatan atau apa, saya kurang paham. Mungkin saudara-saudara di Malaysia ada yang tahu, silahkan ditulis di kolom komentar. Tetapi kehadiran Endrick ini sebenarnya penting sekali di antara skuad ini. Selain tentu saja di situ ada Paulo Josue yang cukup bagus menurut saya, Mahamadou Soumaré, kemudian Sergio Aguero. Itu backbone, tulang punggungnya Malaysia itu di situ. Nah, selain tentu saja Ruven Tiran, Fitran, kemudian Syafiq Ahmad. Tetapi ya tiga pemain naturalisasi itu, Paulo Josue, Paulo Josue, Sergio Aguero, Soumaré, sama Endrick itu sebenarnya adalah backbone di situ. Cuma Soumaré ini dia manuvernya bagus, tusukannya bagus, pergerakan dia dari wing itu bagus. Cuma ketika eksekusi itu buruk, tidak bagus, tidak baik. Itu harus menjadikan catatan. Dan Malaysia sebelum pertandingan melawan Filipina ini kan diuntungkan. Keuntungannya apa? Karena ada jeda, ada
waktu libur, waktu istirahat yang cukup, hampir 7 hari. Ya 7 hari, bukan hampir lagi kan. Kemarin terakhir pertandingan tanggal berapa itu? Tanggal 31 atau tanggal 1 ya. Nanti main lagi tanggal 8. Jadi ada waktu 7 hari untuk Malaysia supaya tenaganya pulih kembali, energinya pulih sebelum pertandingan penentuan melawan Filipina, dan itu penting sekali. Penting sekali, dan keyakinan saya sih Filipina akan dikalahkan Thailand, kemudian Myanmar juga akan dikalahkan Thailand. Jadi ya sebenarnya nanti di pertandingan terakhir pun kalau skenario itu yang terjadi, ya Malaysia bermain seri saja dengan Filipina sudah cukup. Tetapi ada bagusnya kalau Malaysia bisa bolehlah mengalahkan Filipina di pertandingan terakhir supaya bisa lolos ke semifinal dengan cukup meyakinkan. Dengan situasi seperti ini ya, lolos ke semifinal sebagai runner up, dan harapan saya nanti di grup sebelah, grup A itu Indonesia itu bisa menjadi juara grup. Dan peluang Indonesia untuk menjadi juara grup itu besar. Nanti hari Senin, besok tanggal 8, tanggal 3. Hari Senin tanggal 3 itu kita akan melawan Vietnam. Peluangnya besar sekali kalau kita main dengan tim A ya, tim B yang utama. Kalau tim A-nya kan ada pemain-pemain yang dari abroad itu, tapi ini tim B yang utama, bukan tim B yang cadangan yang kemarin starting line up lawan Timor Leste. Itu saya rasa peluangnya besar, peluang untuk menang besar, dan punya potensi ke situ. Nah, dan kalau ini terjadi, saudara-saudara, ini akan menjadi bertemu Malaysia dan Indonesia bertemu di semifinal seperti yang saya harapkan, saya bahas sebelumnya. Ini akan bagus sekali karena ini juga akan menjadi pemanasan juga, karena nanti di FIFA ASEAN Cup 2026 Indonesia dan Malaysia itu akan kembali bertemu, dan ini bagi AFF, bagi Hyundai sebagai sponsor itu bagus karena pertemuan Indonesia dengan Malaysia itu akan menyita perhatian, akan hype-nya akan bagus sekali. Orang akan membicarakan itu, secara marketingnya bagus sekali, buat media, buat komersialnya itu bagus sekali. Apalagi di semifinal nanti kemungkinan besar Indonesia akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan yang perlu menjadi catatan, kalau seandainya Indonesia dan Malaysia kembali bertemu, ya santai aja, nggak usah marah-marah, nggak usah provokasi, nggak usah seolah-olah ini perang dunia ketiga, nggak usah, biasa aja. Ini hanya bola, hanya 90 menit di lapangan, setelah itu ya balik lagi ke kehidupan normal. Jadi nggak ada yang perlu dipertaruhkan. Nggak ada yang perlu merasa terluka, merasa tersakiti. Nggak perlu ada darah yang tertumpah di lapangan, di stadion, di jalanan, hanya karena urusan bola Indonesia dan Malaysia bertemu di semifinal. Kalau bertemu di semifinal Piala AFF 2026, apalagi ini hanya level AFF, itu level kecamatan lah, level distrik. Masih jauh dari Piala Dunia, nggak ada apa-apanya dan bukan dalam kalender yang diakui FIFA. Jadi itu prediksi saya perlahan-lahan satu persatu mulai terbukti. Mulai terbukti, dan kita lihat saja nanti saudara-saudara apakah prediksi selanjutnya juga akan terbukti. Tapi harapan saya ya Malaysia runner up, Indonesia juara grup, kemudian Indonesia mengalahkan Malaysia di semifinal, kemudian nanti Indonesia kemungkinan itu bisa ketemu Thailand atau ketemu Singapura, karena Fandi Ahmad FC itu juga mainnya bagus, saudara-saudara. Saudara-saudara, terakhir ini saya mau bertanya kepada saudara-saudara, kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat, kepada teman-teman di Malaysia ini ya, tolong dijawab ini, tulis di kolom ini. Karena begini, karena viral, saya perlu bertanya ini karena begini. Ini ada buzzer itu ya musuh masyarakat lah. musuh rakyat itu, dia bikin sebuah konten yang itu viral, yang heran juga saya. Katanya itu orang-orang di Malaysia itu nggak bisa nonton Piala AFF, dan dia nontonnya lewat saluran dari Indonesia, channel dari Indonesia. Saya nggak tahu ini kebenarannya seperti apa. Kalau itu benar atau tidak, silahkanlah tulis di kolom komentar, kasih penjelasan. Ini bagi saya juga lucu juga. Kayak begini aja ngapain kalau Anda mau bahas bola, ngapain kayak begini aja diungkit-ungkit.
Kalau Anda memang tujuannya untuk ngurusi bola, ya bahaslah itu masalah teknik, masalah taktik, masalah strategi. Kayak begitu, nggak usah ngurusin hal-hal yang remeh-temeh, sepele, nggak penting. Urusin aja itulah pejabat di negara Anda yang korup itu. MBG, Kopdes, terus apalagi tuh yang triliunan rupiah dibuang-buang, itu aja kau tunjukkan kepada dunia bahwa itu yang terjadi di negara kau. Kayak begitu aja, nggak usah diungkit. Dan aneh juga karena begini, saudara-saudara, sekarang ini kan zamannya VPN. Nah, Anda pakai VPN, Anda itu bisa nonton tayangan itu bukan hanya tayangan dari negara tetangga Anda di ujung bumi sana. Saluran dari Malvinas, Kepulauan Malvinas pun bisa Anda tonton kalau Anda pakai VPN. Dan sekarang YouTube itu juga udah di mana-mana gitu loh. YouTube itu udah bebas, dan itu gampang sekali. Ada live di situ, yang live juga bukan dari orang Indonesia aja, bukan konten kreator Indonesia yang live di YouTube Piala AFF. Di Vietnam juga ada. Jadi nggak usah lebay lah, nggak usah berlebihan, dan nggak usah memprovokasi, nggak usah mencari-cari masalah, kecuali memang ada buzzer yang sengaja didanai oleh pihak-pihak tertentu untuk mengalihkan masalah yang ada di dalam negeri Konoha. Masalah dalam negeri Konoha itu banyak. MBG, Kopdes, terus apalagi tuh katanya presiden bilang Genteng besok mau diganti sama rumbai-rumbai. Kemudian ada penggilingan padi, keuntungannya 2 triliun sebulan. Nah, kayak gitu aja itu diurusin aja dulu. Jadi nggak usah bikin-bikin hal-hal yang aneh. Nggak usah mengada-ngada. Kalau memang itu nggak ada, ya nggak usah diada-adakan. Kalau memang fokus Anda ke sepak bola, ya bahas soal teknik, taktik, strategi, cara bermain sepak bola. Ngurusin bolanya. Nggak usah ngurusin hal-hal yang lain. Cari duit kok gitu amat ya. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plomyangas. Dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul. Dari mana? Zimbabwe sampai Vanuatu, dari kota Kinabalu sampai mana? Santa Fe, semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman. Saudara-saudara, secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi kita bicara soal di grup B, saudara-saudara. Di grup B, Malaysia baru saja dikalahkan Thailand 2-0. Walaupun kalah, peluang Malaysia untuk lolos ke semifinal itu besar seperti yang sudah kita prediksi sebelumnya. Malaysia masih punya 1 pertandingan lagi melawan Filipina. Dan Malaysia di grup B ini akan head to head-nya dengan Myanmar dan dengan Filipina. Masalahnya, the problem is Filipina dan Myanmar itu masih akan bertemu dengan Thailand. Nah, di sini problemnya. Kemungkinan besar sih Thailand akan bisa mengalahkan Filipina, Thailand akan bisa mengalahkan Myanmar. Jadi peluang Malaysia untuk lolos ke pertandingan terakhir itu, ke semifinal itu besar sekali. Di pertandingan terakhir nanti tanggal 8 Agustus, Malaysia akan akan kedatangan oleh Filipina di Kuala Lumpur Stadium. Kuala Lumpur Stadium ya, atau apalah itu di situ. Itu saudara-saudara, dan ini peluangnya besar sekali kalau taruhlah kalau Myanmar kalah dari Thailand, dan prediksinya juga akan kalah. Itu kan berarti Myanmar kalah 2 kali, Filipina juga kalah dari Thailand, kalah 2 kali. Selesai sudah. Jadi pertandingan nanti Thailand dan Myanmar itu di pertandingan terakhir ketika Malaysia bertemu dengan Filipina. Dan kalau itu terjadi ya Malaysia cukup imbang saja dengan Filipina udah bisa lolos. Tetapi alangkah lebih baiknya, lebih kesatrianya, lebih fairnya itu kalau Malaysia juga mengalahkan Filipina, dan potensi untuk itu ada. Semoga itu dia bisa tercapai, lolos ke semifinal. Dan harapan saya juga, saudara-saudara, dan ini banyak sekali penontonnya gadungan yang berharap juga Malaysia dan Indonesia bertemu di semifinal, karena peluang Indonesia menjadi juara grup A itu besar sekali, saudara.
saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah, ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti kebetulan. Kemarin ada yang ngomong begitu. Oke lah. Dan kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.